Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat seperti Engkau, yang kasihnya tidak pernah berhenti, yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kembali kami merasa diberkati karena kami mendengarkan sabda-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau berkenan untuk mengampuni kami, dan juga Engkau berkenan untuk menyertai kami, menuntun kami, sehingga kehidupan kami terarah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, kami pun menyatakan tekad kami untuk juga mau terus membaharui diri kami, sehingga hari lepas hari kehidupan kami menjadi semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam cinta yang benar akan Engkau. Kami boleh menjadi berkat, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami semua menyediakan diri untuk membaca, mendengar, dan juga merenungkan sabda-Mu. Mari Bapa, Engkau hadir, Engkau menolong setiap kami, memampukan kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran sabda-Mu. Mari Bapa, Engkau berkenan menyapa kami semua pribadi lepas pribadi, berkaryalah di dalam hati kami, dan ubahkanlah hidup kami, berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca sabda Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Saudara-saudara yang membawa Alkitab, membawa kitab suci, mari dipersiapkan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Inilah sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 20. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia tiap orang yang membacanya, yang mendengarkannya, dan yang memperhatikannya. Haleluya. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Baik, sehat. Bagaimana tidurnya tadi malam? Nyenyak. Saudara, adalah anugerah ketika kita bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan segar, kita bisa beribadah. Ini adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, karena kadang hal ini tidak kita sadari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita, saudara-saudara, ada kalanya atau mungkin kita juga pernah bertemu dengan situasi atau keadaan yang buruk. Situasi atau keadaan yang buruk itu yang seperti apa? Situasi yang sulit, situasi yang kita lihat itu sangat kacau, dan itu membuat kita frustasi. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, ketika kita bertemu atau kita berjumpa dengan situasi keadaan yang seperti itu, lalu apa yang kita lakukan? Terkait dengan hal ini, saudara-saudara, saya ingat ada sebuah ungkapan bijak yang berbunyi begini:
lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Kegelapan ini menjadi simbol atau kata yang dipilih untuk menggambarkan keadaan yang buruk, situasi yang buruk. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Nah, ketika kita berjumpa dengan situasi yang buruk, situasi yang sulit itu tadi, sangat mungkin saudara-saudara, satu hal yang kita lakukan adalah kita akan mengutuk. Mengutuk ini bisa juga kita artikan sebagai mengeluh, menggerutu, marah, menyalahkan yang lainnya, termasuk menyalahkan situasi. Sangat mungkin hal ini yang kita lakukan, mengutuk. Karena hal ini sangat mudah untuk kita lakukan. Selain itu, hal ini juga bisa membawa kelegaan di hati kita. Jengkel kita jadi berkurang. Itu benar. Tetapi saudara-saudara, kelegaan yang dibawa itu hanya kelegaan semu. Kenapa? Karena realitanya apa yang dilakukan itu, mengeluh, menggerutu, marah, menyalahkan, itu tidak merubah apapun. Ambil contoh ketika kita berada dalam situasi gelap yang nyata, mati lampu kayak kemarin misalnya. Ketika mati lampu kemudian kita hanya mengutuk, dalam tanda kutip kita mengeluh, menggerutu, kita marah, kemudian menyalahkan. Itu membawa kelegaan. Tetapi apakah itu membuat keadaannya berubah menjadi terang? Tidak. Keadaannya akan tetap sama, tetap gelap. Keadaannya baru akan berubah dari gelap menjadi terang ketika apa? Ketika kita mulai menyalakan lilin atau kita menyalakan benda penerang apapun, termasuk korek api yang mungkin kecil. Baru keadaannya akan berubah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan ini sebenarnya mendorong kita untuk mau, dalam tanda kutip, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Tinimbang kita hanya mengeluh, tinimbang kita hanya menyalahkan. Dengan kata lain, ungkapan ini mau mengajak kita untuk yuk kita semua menjadi pelaku perubahan itu. Yuk kita semua berbuat sesuatu, menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perubahan itu, merubah situasi yang tadinya gelap itu kemudian menjadi terang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa inilah juga yang sebenarnya dibutuhkan ketika kita berada di dalam situasi dan keadaan yang buruk. Seseorang yang mau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, bukan hanya mengeluh, bukan hanya menyalahkan. Dan panggilan ini, saudara-saudara, panggilan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau berbuat sesuatu, mau melakukan sesuatu, tinimbang hanya mengeluh dan menyalahkan. Itu juga menjadi panggilan setiap orang percaya. Dan panggilan itu, saudara-saudara, juga bisa kita temukan di dalam bacaan kita pagi hari ini, di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Nah, ketika itu kalau kita perhatikan konteksnya, saudara-saudara, bangsa Israel, mereka semua sedang berada di dalam masa-masa yang gelap. Kalau kita cermati lebih dalam, masa di mana Imam Eli dan Samuel, dua tokoh yang tadi kita baca, hidup, itu adalah masa di mana mereka semua orang Israel sudah tinggal di tanah Kanaan. Jadi mereka sudah masuk ke tanah Kanaan.
mereka sudah tinggal di tanah Kanaan. Janji Tuhan sudah digenapi. Dan mereka sudah tinggal di sana cukup lama. Masa itu juga disebut sebagai masa hakim-hakim. Kenapa disebut masa hakim-hakim? Karena ketika itu bangsa Israel tidak memiliki pemimpin khusus secara nasional. Jadi setelah Musa dan Yosua, bangsa Israel tidak punya lagi pemimpin yang khusus. Mereka juga tidak punya raja. Lalu yang memimpin mereka siapa? Tiap suku mereka punya pemimpin sendiri-sendiri. Dan ini yang disebut sebagai hakim. Nah, ketika ada ancaman secara nasional, misalnya ada bangsa lain yang coba menyerang bangsa Israel, baru ketika itu Tuhan akan mengangkat satu pemimpin khusus untuk memimpin bangsa Israel secara nasional. Nah, itu juga disebut sebagai hakim. Nah, saudara-saudara, pada zaman hakim-hakim ini, bangsa Israel sekali lagi mereka sudah masuk tanah Kanaan, sudah cukup lama di sana, dan berita baiknya, mereka sudah mulai merasakan kemakmuran. Jadi mereka sudah hidup dengan sangat baik. Mereka sudah mapan. Ini kabar baiknya. Tetapi ada juga kabar buruknya. Kabar buruknya apa? Kabar buruknya, seiring dengan mereka semakin lama tinggal di tanah Kanaan, seiring dengan mereka menjadi semakin mapan, semakin makmur, mereka mulai melupakan dan mengabaikan Tuhan. Jadi kalau di awal ketika mereka masuk tanah Kanaan, ketika itu Yosua mengajak seluruh bangsa Israel untuk membuat komitmen. Dan ketika itu mereka semua berkomitmen akan mengabdi kepada Tuhan. Maka setelah itu, seiring dengan perubahan zaman, seiring mereka mulai nyaman, mulai makmur, mereka malah melupakan Tuhan. Dan yang lebih parah, saudara-saudara, mereka mulai berpaling kepada dewa-dewa lokal, dewa-dewa bangsa Kanaan. Jadi mereka ketika itu mulai hidup dengan seenak sendiri. Mereka tidak lagi memperhatikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara, menyimpulkan kondisi mereka saat itu dengan sebuah kesimpulan yang ini sangat memprihatinkan. Ini ada di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Karena kalau kita perhatikan letak kitabnya, maka kitab Samuel ini diawali dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim, Rut, kemudian Samuel. Jadi masa Samuel melanjutkan masa Hakim-Hakim, baru kemudian raja-raja. Nah, kitab Hakim-Hakim di sana ditutup dengan sebuah kesimpulan yang sangat memprihatinkan. Hakim-Hakim 21 ayat 25 di sana dituliskan begini: setiap orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi sekali lagi saat itu orang-orang Israel mereka mulai melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, hidup seenak sendiri. Dengan kata lain, orang Israel di zaman Hakim-Hakim, orang Israel di zamannya Samuel dan juga Imam Eli, mereka semua berada dalam kegelapan rohani. Dan kalau ini terus berlangsung, maka mereka berjalan menuju kehancuran. Jadi inilah situasi dan kondisinya. Ada kegelapan rohani. Mereka menuju kepada kehancuran. Lalu masih adakah harapan? Kemudian kalau masih ada, bagaimana harapan itu nanti diwujudkan oleh Tuhan? Itu yang dijawab oleh kitab Samuel. Karena itu kitab Samuel dibuka dengan kisah mengenai kelahiran Samuel, yang kelahirannya ini pun juga sangat ajaib. Di sana dituliskan Hana, ibunya Samuel ini mandul. Mandul itu berarti tidak bisa punya anak.
Dan ini juga membuat kehidupan Hana, ibunya Samuel, itu semakin menderita karena dia kemudian juga dilecehkan oleh Penina, ini madunya. Hana mandul, Hana tidak punya anak. Dan di zaman itu tidak punya anak ini bukan hanya persoalan biologis. Saya katakan di zaman itu ya. Tidak punya anak ini juga artinya tidak punya masa depan. Tidak punya anak ini berarti berada di dalam kegelapan. Karena itulah kemudian Hana berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak. Dengan kata lain, saat itu Hana pun berada di dalam kegelapan. Dan ketika dia berada di dalam kegelapan, dia berdoa. Ketika dia memohon meminta anak, berarti Hana memohon supaya kegelapan di dalam kehidupannya itu sirna, sehingga dia memiliki masa depan yang baru. Dan kalau ini kemudian kita kaitkan juga dengan situasi dan kondisi bangsa Israel saat itu, yang tadi saya katakan mereka semua juga berada di dalam kegelapan menuju kehancuran, maka sebenarnya doa Hana yang meminta anak ini tanpa Hana sadari, ini bukan cuma soal meminta supaya kegelapan pribadinya hilang, supaya dia memiliki masa depan lagi secara pribadi, tetapi ini juga menjadi doa agar kegelapan yang meliputi bangsa Israel ketika itu juga hilang. Agar bangsa Israel yang saat itu berada dalam kegelapan, mereka juga punya masa depan yang baru. Dan indahnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjawab doanya Hana. Maka kemudian lahirlah Samuel. Dan setelah Samuel lahir, kemudian Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Karena sebenarnya sebelumnya Hana ini pernah bernasihat, kalau nanti aku punya anak, maka anakku ini akan kuserahkan untuk melayani Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Hana. Dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan di Shilo. Nah, yang menarik saudara-saudara, ketika Samuel berada di Shilo, ketika itu Samuel sudah bertumbuh, mulai remaja, tapi masih sangat muda. Ketika Samuel sedang tidur, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya, Samuel, Samuel. Samuel mendengar suara itu, dia mengira yang memanggil dirinya adalah Imam Eli. Karena itu kemudian Samuel menjumpai Imam Eli dan berkata, Tuhan, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Dan ketika Samuel sampai ke ruangan Imam Eli berkata, aku tidak memanggil engkau, tidurlah kembali. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan baru pada panggilan yang ketiga, Imam Eli sadar jika Tuhanlah yang memanggil Samuel. Nah, saudara-saudara mungkin bertanya, kok bisa Imam Eli tidak sadar, tidak peka kalau yang memanggil Samuel itu Tuhan? Kalau kita perhatikan konteksnya saudara-saudara, di sana ada keterangan saat itu firman Tuhan jarang, penglihatan juga jarang. Saat itu bangsa Israel berada dalam kegelapan rohani. Jadi bisa dipahami ketika Imam Eli saat itu tidak peka terhadap panggilan Tuhan. Tapi beruntungnya Imam Eli menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Karena itu ketika Samuel datang kepadanya saat yang ketiga, Imam Eli berkata, Samuel, nanti ketika engkau mendengar panggilan itu, maka engkau harus menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan pada kesempatan yang keempat, ketika Tuhan memanggil Samuel kembali, Samuel menjawab, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan ketika itu Tuhan menyampaikan kepada Samuel apa yang dikehendakinya, yaitu perubahan besar
yang akan dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel nantinya mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Mereka lepas dari kegelapan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari hal ini, maka kita diingatkan, kita diteguhkan bahwa ketika situasinya gelap, situasinya sulit, maka di sana masih ada harapan. Bangsa Israel berada dalam kegelapan, tidak punya masa depan. Tuhan memberikan mereka harapan. Akan ada masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana harapan itu diwujudkan? Ketika kita membaca teks kita, saudara-saudara, dalam rencana perubahan itu Tuhan memanggil Samuel. Dan menariknya Samuel ketika itu masih sangat muda. Artinya apa? Artinya Samuel ini penuh keterbatasan. Tapi Tuhan memanggil Samuel. Tuhan memanggil Samuel menjadi alat perubahannya. Dan ketika itu Samuel menjawab, "Ya, aku mau." Samuel mengungkapkan itu dengan kata-katanya, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel mau menjadi agen perubahan. Dan ini bukan hal yang mudah, karena Samuel sekali lagi penuh keterbatasan. Dia masih sangat muda, dia masih harus terus belajar. Tantangan pertama yang berat yang harus dialami oleh Samuel adalah apa? Menyampaikan kebenaran Tuhan kepada Imam Eli. Soal apa? Soal penghukuman. Karena Imam Eli tidak berani menegur anak-anaknya. Dan itu harus disampaikan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena dia masih sangat muda dan harus menyampaikan itu kepada Imam Eli. Bisa jadi ini membuat Imam Eli marah, bisa jadi ini juga membuat Imam Eli berduka. Tetapi saudara-saudara, Tuhan membuka jalan. Akhirnya Samuel dimampukan untuk menyampaikan hal itu kepada Imam Eli. Samuel penuh keterbatasan, tetapi dia mau menjadi agen perubahan dan dia dimampukan oleh Tuhan. Dan kalau kita cermati teks kita, ternyata yang dipanggil Tuhan untuk menjadi sarana perubahan, agen perubahan, bukan hanya Samuel. Kalau kita perhatikan, Imam Eli pun dipanggil Tuhan untuk menjadi agen perubahan. Dan ketika itu Imam Eli juga punya banyak keterbatasan. Di sana dituliskan Imam Eli sudah sangat tua, matanya sudah rapuh. Jadi secara fisik dia sudah sangat terbatas. Selain itu, Imam Eli juga punya keterbatasan dalam hal moral. Dia melakukan hal yang tidak dikehendaki Allah, yaitu apa? Ketika dia membiarkan anak-anaknya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dalam hal ini keterbatasan Imam Eli apa? Dia gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Tetapi indahnya Imam Eli yang penuh dengan keterbatasan itu tetap dipakai Tuhan sebagai agen perubahan. Dan indahnya lagi, melalui cara itu Tuhan pun menyembuhkan luka batinnya Imam Eli. Bagaimana caranya? Tuhan mempercayakan pendidikan Samuel kepada Imam Eli. Dan Imam Eli, saudara-saudara, menyambut panggilan ini dengan baik. Buktinya apa? Buktinya kita bisa melihat Imam Eli menuntun Samuel, sehingga Samuel yang ketika itu di sana belum mengenal Tuhan, dia bisa mengenali panggilan Tuhan. Dan satu teladan indah yang diberikan oleh Imam Eli, yang ini juga menjadi salah satu wujud bagaimana Eli menjalankan perannya dengan baik, adalah ketika Samuel menegurnya. Ketika itu Imam Eli tidak marah, bahkan dia mengatakan dengan lapang dada, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Jadi dengan kata-katanya ini Imam Eli
mengajarkan kepada Samuel hal yang penting, yaitu soal ketaatan. Imam Eli juga dipanggil menjadi agen perubahan. Imam Eli punya banyak keterbatasan, tetapi Imam Eli mau melakukan itu. Dan Tuhan memampukan Imam Eli. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Imam Eli dan Samuel, ada 3 hal yang menurut saya ini penting. Yang pertama, ketika kita berada dalam kegelapan, menghadapi situasi yang buruk, situasi yang sulit, yang itu membuat kita frustasi, kita diingatkan. Jangan takut, jangan khawatir, masih ada harapan akan kehidupan yang lebih baik. Kegelapan apapun akan bisa diubahkan Tuhan menjadi terang. Nah, yang kedua, saudara-saudara, setiap kitalah orang percaya yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan yang baik itu. Jadi setiap kita dengan segala keterbatasan kita dipanggil, kita dipakai Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk berperan di dalam membawa perubahan itu. Panggilan kita bukan untuk hanya mengeluh, menggerutu, menyalahkan, tetapi melakukan sesuatu. Saya terbatas, ya, tapi Tuhan akan memampukan. Karena itu yang penting adalah mau untuk berbuat sesuatu. Samuel masih muda, punya keterbatasan. Imam Eli juga punya keterbatasan, tapi mereka mau dan mereka dimampukan. Nah, yang ketiga ini juga penting, saudara-saudara, agar kita bisa menjadi agen perubahan yang baik. Yang penting untuk kita lakukan adalah apa? Mau untuk juga terus-menerus membaharui diri. Karena perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dari Samuel kita belajar dia mau terus membekali dirinya. Dari Imam Eli kita juga belajar. Imam Eli menyadari kesalahannya, dia memperbaiki kesalahannya. Samuel dan Imam Eli mengawali perubahan itu dari diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Mari dengan apa yang kita bisa, dengan segala keterbatasan kita, sekecil apapun perbuatan kita, lakukan perbuatan, lakukan hal-hal yang itu membawa perubahan. Selamat menjadi agen perubahan, selamat menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak baik dimanapun kita berada. Percayalah, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, pasti akan menjadi berkat. Itu akan besar ketika Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita hening sejenak untuk meresapkan kembali sabda yang baru saja kita dengarkan.